Baik, seperti terlihat ini tampilan dari halaman utama atau landing page kami pada aplikasi ini. Nah, di sini ada bacaan tentang nama perusahaan, kemudian di sebelah kiri ada logo, sebelah kanan ada beberapa pilihan. Dan jika kita scroll ke bawah akan terdapat produk untuk dapat dipesan. Sekedar informasi, di sini adalah aplikasi ini adalah aplikasi internal. Jadi untuk pemesanan produk akan diarahkan ke bagian WhatsApp. Di sini untuk calon pelanggan hanya dapat melihat-lihat produk. Kemudian di bagian about ada beberapa kata-kata penyampaian atau tentang aplikasi ini atau tentang perusahaan ini. Kemudian di bagian produk menampilkan seluruh isi dari produk. Sebentar. Di bagian produk menampilkan isi dari seluruh bagian produk, dan jika ingin memesan maka akan langsung diarahkan ke WhatsApp admin daripada perusahaan ini. Kemudian di sebelahnya lagi ada bagian tim, yang ini adalah kami yang membuat aplikasi ini. Kemudian di sebelahnya lagi ada bagian kategori. Kategori ini menyimpan kategori daripada produk-produk yang telah ditampilkan. Misalnya saya klik bagian foto. Nah, maka di bagian foto ini menampilkan produk-produk yang dikategorikan dengan foto. Contohnya mozaik, cetak foto kanvas, dan lain-lain. Kemudian misal saya klik bagian print kain. Di bagian print kain juga akan menampilkan kategori dengan judul kategori print kain seperti bantal cinta, bantal kostum, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke login. Berikut halaman login yang telah kami buat. Kemudian saya akan login sebagai admin. Nah, setelah login, user akan diarahkan ke halaman dashboard, yang mana halaman dashboard ini berisi beberapa data. Ada data transaksi yang telah terjadi, banyak transaksi yang telah terjadi, kemudian pendapatan dari total jumlah transaksi tersebut, kemudian ada pelanggan daripada transaksi tersebut. Kemudian di bawahnya ada stok barang, grafik stok barang, visualisasi dari stok barang untuk melihat mana barang yang masih banyak dan mana barang. Kemudian di bawahnya lagi ada grafik pie chart jumlah barang per kategori. Di sini kita bisa melihat dalam satu kategori ada berapa barang. Misalnya saya ingin melihat stationery. Ada 12 produk dalam stationery ini. Kemudian kita masuk ke bagian transaksi. Di bagian transaksi ini adalah bagian utama daripada aplikasi ini. Di transaksi ini mencatat seluruh kegiatan transaksi baik secara pesan WA ataupun datang ke tempat. Di sini tempat catatan seluruh transaksinya, berisikan barang, nama pelanggan, status apakah pelanggan tersebut member atau bukan member. Jika member ada potongan harga dalam beberapa barang, dan jika bukan member menggunakan harga originalnya, dan tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan keterangan dan total harga. Di sini juga ada bagian fruit, hapus, dan edit transaksi jika terjadi kesalahan. Mari kita demonstrasikan penambahan transaksi. Oh, sebelum itu untuk pelanggan, nama pelanggan di transaksi ini itu diambil daripada data pelanggan. Jadi jika ada pelanggan baru yang ingin bertransaksi, maka diharuskan untuk mendaftar pelanggan dulu. Pendaftaran bukan untuk login, hanya untuk data perusahaan. Misal saya daftar dengan nama Agus. Kemudian kita masukkan alamatnya. Kemudian nomor HP, kemudian email. Data ini diperlukan nantinya untuk keperluan perusahaan untuk menghubungi kepada pelanggan apabila barangnya telah siap. Kemudian simpan. Nah, jika data pelanggan telah berhasil kita masukkan, maka kita dapat melakukan transaksi dengan pelanggan tersebut. Misalnya kita akan bertransaksi cetak stiker. Agus membeli 10 cetak stiker dengan keterangan siang hari. Nah, data transaksi telah berhasil dibuat.
dengan total harga yang dikalikan langsung dengan jumlah. Kemudian di sini kita akan tes bagian hapus data. Jika memang data ini sudah tidak diperlukan lagi, transaksi data berhasil dihapus, maka transaksi si Agus sudah berhasil dihapus. Kemudian di sini ada bagian cetak PDF jika mungkin staf memerlukan laporan untuk seluruh transaksi, kita bisa cetak PDF. Kita demonstrasikan, misalnya kita tekan ini, maka data akan langsung terdownload secara otomatis. Jika kita lihat, begini contoh tampilan daripada data tersebut, menampilkan kode barang, nama pelanggan, status, tanggal transaksi, jumlah keterangan. Nah, kemudian di bawahnya ada bagian produk. Di bagian produk ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada tampilan aplikasi, di sini menyimpan kode, nama barang, volume, harga, harga member, kategori, stok, foto, dan action. Di sini kita bisa menambahkan produk baru, produk yang belum ada sebelumnya. Namun jika kita ingin menambahkan stok dari produk yang sudah ada, maka akan masuk ke bagian supply barang yang nanti akan saya jelaskan ke depannya. Kemudian di bagian kategori barang, menyimpan nama-nama kategori yang mana jika kita lihat nama tersebut akan menampilkan barang-barang daripada kategori tersebut. Misalnya saya tekan kembali cetak foto. Nah, maka ini akan menampilkan detail dari cetak foto dan kita juga dapat mengedit cetak foto tersebut. Kemudian di bagian customer ada data pelanggan yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian ada data member. Di sini hanya menyimpan nama-nama pelanggan dengan status member. Kita lihat di data pelanggan, pelanggan 1, pelanggan 3, dan Wahab Roman. Pelanggan 1, Wahab Roman member, pelanggan 3 member, dan pelanggan 1 juga member. Kemudian di bagian supply barang. Supply barang ini bertujuan untuk menambahkan stok pada produk tadi. Jika transaksi mengurangi stok, maka supply barang ini atau barang masuk menambahkan stok pada produk. Sebelum disuplai, maka harus ada supplier terlebih dahulu. Nah, data supplier ini adalah data supplier tetap dan bisa ditambahkan jika ingin. Misalnya kita akan menambahkan supply barang dengan supplier yang baru. Misalnya saya tambah namanya Agus. Alamat. Kemudian email. Data ini juga diperlukan agar nanti perusahaan dapat dengan mudah menghubungi supplier untuk mengirim barang. Nah, jika data supplier telah ditambahkan, maka kita bisa mensuplai barang dengan supplier tersebut. Jika tidak ada, maka misalnya saya mau, karena kita lihat tadi booth tersisa 2 lagi, maka kita akan tambahkan stok dari booth. Jumlah masuk misalnya ada 30. Keterangan tambah. Nah, tadi pada sesi dashboard kita sudah melihat bahwa booth tersisa 2. Mari kita lihat berapa sekarang stok dari booth. Nah, stoknya sudah bertambah 30. Menjadi sekarang 32. Ada 32 booth. Kemudian di bagian user. Di bagian user ini adalah untuk mengatur user yang bisa login ke bagian admin ini dengan memiliki 3 level, yaitu admin, manager, kasir. Admin berada pada puncak otoritas di sini. Admin dapat menghapus, mengedit, dan menampilkan data. Sementara manager hanya dapat mengedit, tidak dapat menghapus data, hanya dapat mengedit dan melihat data. Sementara kasir berada pada puncak pada bagian terbawah otoritas di sini. Kasir hanya dapat melihat data. Dan di sini ada bagian daftarkan akun. Di sini hanya admin yang dapat mendaftarkan akun untuk user-user terbaru. Dan di bagian atas ada bagian setting account dan setting password. Di bagian setting account, kita bisa mengubah data daripada ini admin. Misal saya tambahkan nomor HP dan alamat. Mungkin untuk bisa mengubah, kita harus memasukkan password daripada akun yang kita gunakan. Mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Mungkin saya salah dalam password.
kita lewatkan dulu bagian setting password. Ada untuk di sini kita dapat mengubah password kita dengan masukkan password saat ini, kemudian password baru, dan mengkonfirmasi password baru tersebut. Dan kita demonstrasikan bagian daftar akun. Bagian daftar akun ini hanya admin yang dapat mengaksesnya jika kita akan tes untuk mendaftar sebuah manajer baru. Misal dengan nama saya, nomor kemudian pilih role manager, alamat di Tiongkok, email address afkarsidik@gmail.com. Nah, jika kita daftar dari admin, maka otomatis data tersebut akan langsung, user tersebut akan langsung masuk ke sini dan kita bisa melihat otoritas daripada manajer. Seperti misalnya kita bisa melihat bahwa manajer tidak dapat menghapus produk, hanya dapat melihat dan mengedit produk. Begitu juga dengan data pelanggan. Kemudian kita akan mencoba masuk sebagai kasir. Saya ingin lihat siapa sebagai kasir. Kita akan tes masuk sebagai kasir. Sebelum itu kita harus logout dulu. Kemudian kita login kembali sebagai kasir. Nah, sementara kasir, kalau manajer tadi dapat mengubah data, maka kasir hanya dapat melihat data barang tersebut. Begitu juga dengan transaksi. Kasir tidak dapat melakukan apa-apa, hanya dapat menambah transaksi. Misal ada pelanggan yang melakukan pembelian. Kasir juga dapat mencetak PDF, kemudian melihat data-data lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya saya